Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Dowrance bercerita tentang mobil terdampar di pinggir jalan setelah ban meletus. Sekelompok teman menjadi sasaran penembak jitu yang lagi gabut, menggunakan keahliannya untuk menembak manusia yang tidak bersalah. Keberadaan penembak jitu yang penuh teka-teki, membuat targetnya bingung siapa yang melakukan ini. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman agar tidak kelaparan pas di dalam bioskop. Cerita dimulai mobil jalan di jalan yang sepi. Mobil berhenti karena bannya bocor. Terlihat sekali tempatnya begitu sepi tanpa ada mobil yang lewat satupun. Is everyone all right? Mereka semua minta maaf kepada Jody. Akibat insiden ini, Jody pun terlambat ke acara ulang tahun saudaranya. Jody pun bilang tidak apa-apa, biarlah terlambat daripada nyasar. We need to stop. It's better for me to be a little late than all of us stranded. Seperti biasa, para kaum Hawa tidak tahu tempat dan situasi. Mereka selalu berfoto dan upload sosial medianya. Lalu para cowoklah yang mengganti ban mobil itu. Eric menjauh dari tempat karena mau buang air kecil. Para wanita sembunyi di balik mobil karena cuaca sangat panas. Todd juga pergi ke tempat wanita untuk berlindung, meninggalkan Jeff sendiri ganti ban mobil. Jeff menangkap ban mobil yang menggelinding. Jeff heran melihat ada selongsong peluru yang jatuh. Todd melihat ban mobil menggelinding lalu mengejarnya. Sarah pergi keluar melihat Jeff. Sarah pun terdiam sambil ketakutan melihat Jeff sudah tergeletak dan lubang di kepalanya. Sarah juga tertembak di matanya, buat dirinya susah bernapas. Todd melihat Sarah begitu membuat Todd sedih dan Karen menyuruh mereka untuk sembunyi. Todd pun tertembak di bagian bahu, sedangkan Eric bersembunyi terpisah sama temannya. Mereka berempat ditembak terus-terusan. Beruntung mereka dilindungi oleh mobil. Begitu juga sama Eric yang berlindung di kayu yang tumbang. Todd mendengar suara Sarah. Todd coba mengintip. Todd melihat akhir ayat dari pacarnya itu dan bersedih. Karen pun berasumsi orang ini pakai senjata sniper lama dan pakai skop, itu yang membuat suaranya tidak terdengar. Mungkin dia berada jauh, itu sebabnya dia tidak bisa menembus mobil. Kalau dekat mungkin mobil ini sudah tembus dibuatnya. Todd mencari sinyal HP di belakang mobil menggunakan tonsils. Baru nongol aja udah ditembak. Todd bilang sama Karen menggunakan jaketnya sebagai pengalih di belakang mobil. Jody merekam penembak di depan. Todd akan netralkan gigi mobil agar bisa didorong ke belakang. Begitu juga Eric rekam juga. Mereka berhasil netralkan gigi mobil. Melihat hasil rekaman mereka, mereka tahu di mana posisi penembak berada. Terlihat percikan api yang berada di atas pohon yang berada tidak. Did you see him? Akhirnya kita bisa melihat juga orang di atas pohon sedang keker targetnya menggunakan skop kali 6. Terlihat sekali mereka sudah putus asa. Eric bilang biar saya yang alihkan perhatian, kalian larilah. Karen bilang jangan pernah lakukan itu. Kalau kita lari semua dia pasti membunuh kita semua.
Mereka bersiap dorong mobil mundur dengan persiapan matang. Todd ambil kotak peralatan menjadikan tameng di tangannya. Setelah siap, Karen di belakang mobil, Jody di depan mobil. Todd akan lepaskan rem yang dia ganjal pakai koper dan tameng Todd tertembak hingga tembus ke tangannya. Todd berhasil angkat koper. Sungguh sayang sekali dua tenaga cewek mana kuat dorong mobil. Malah mobilnya jalan ke depan dan Jody, manga kau koh. Mobil terhenti setelah ban copot. Karen bilang sama Eric dan Jody untuk lari karena penembak lagi reload. Eric dan Jody lari dan sungguh sayang sekali Eric tertembak di kaki. Eric coba lari ke arah lain tapi ditembak terus. Terlihat sekali penembak permainkan Eric karena tidak mau tembak Eric secara langsung, malah dipermainkan. Karen obati tangan Todd dengan panaskan ujung palu lalu ditancapkan ke luka Todd. Setelah lama berdiam aja, mereka mengalami dehidrasi karena cuaca yang panas. Todd melihat botol air di dalam mobil, lalu Karen ambil, mereka bagi 4 buat minum. Todd minum pertama merasakan segar sekali, lalu adrenalinnya bertambah. Karen lempar botol terakhir kepada Eric. That was refreshing! Sungguh sangat kasihan Eric, hampir masuk mulut, tangannya ditembak dan air pun tumpah. Terlihat penembak dengan santai makan dan minum. Todd curhat kalau Sarah lagi hamil. Saya sudah pakai pengaman masih aja hamil. Entah gimana itu ya, gimana lagi kan. Todd menjual motor dan barang-barang lain dan bisa beli mobil ini. Ada kursi bayinya langsung. Todd sudah persiapkan untuk kelahiran si bayi. Tapi sialnya kenapa ini terjadi. Todd akhirnya putus asa keluar mengantar nyawa dan tumbang di sebelah Sarah. Kondisi Eric dehidrasi yang parah. Eric coba merangkak, datanglah guguk liar mendekat ke Eric. Disinilah akhir ayat Eric. Dua cowok sudah tumbang, sisa 2 cewek lagi yang bingung mau gimana lagi dan apa yang mereka perbuat lagi. Setelah penantian panjang, akhirnya bisa lihat mobil lewat juga di jalan sepi ini. Mereka sangat senang, tapi hanya senang sebentar saja. Setelah penembak dor pengemudi di bagian tangan, buat mobilnya jadi oleng dan keadaan berlumuran darah. Wanita keluar mencari anaknya yang terlempar keluar. Itu sama sajanya mengkasih nyawa ke si penembak. Karen dan Jody sudah berusaha untuk bilang ada penembak, berlindunglah di belakang mobil. Namanya cewek kan ya, gitulah. Pria keluar membawa wanita ke belakang mobil. Pria tanya sama Karen apa yang terjadi. Karen bilang ada penembak di atas pohon, cepat hubungi 911. Pria mendengar hal itu dan hubungi 911. Penembak mencari di mana orang itu sembunyi. Penembak bidik tangki mobil. Begitu juga si anak bangkit dan sudah putus sudah harapan mereka cari pertolongan, hanya berdiam diri aja di samping mobil hingga siang berganti malam.
Karen punya ide berlian. Karen rencana buat asap agar penglihatan penembak jadi terhalang. Karen dan Jody bergantian potong ban mobil lalu dikumpulkan di kursi belakang mobil dan dibakar. Benar saja, penglihatan penembak jadi terhalang oleh asap yang mereka buat. Udah bersiap mau lari, datang mobil patroli polisi ke lokasi dengan 4 personel. Ternyata orang tadi berhasil hubungi polisi. Senang hanya sebentar, satu polisi tumbang ditembak dan... Ketika penembak fokus ke arah polisi, Karen lari sendiri meninggalkan Jody. Setelah asap hilang, Karen berhenti. Entah apa yang dipikirkan Karen ini. Admin pun juga nggak tahu apa yang dipikir. Matilah Lai. Jody pergi ke mobil polisi, bilang untuk pergi dari tempat ini. Polisi pun tidak mau sama sekali. Dia ingin balaskan dendam atas kematian 2 rekannya dan menembak ke arah pohon. Percuma saja, kampret. Apa admin bilang, dendam tidak bisa selesaikan masalah. Satu rekannya gugur lagi oleh penembak. Dengan emosi, polisi ambil sniper temannya, bersiap untuk balas dendam dan mati konyol. Itulah keras kepala ini polisi hingga mati konyol. Ditambah lagi Jody bawa mobil polisi ke arah penembak. Kenapa tidak kabur saja si Jody? Dia berhasil menjatuhkan penembak walau di bahunya tertembak. Penembak tergantung oleh tali di pinggangnya. Dengan cepat penembak potong dengan pisau. Jody berhasil dapatkan senjata penembak, lalu ditodong dan didor. Beberapa tembakan buat penembak terkapar juga. Jody ingin akhiri secepatnya, tapi sayang sekali senjatanya macet. Jody pukul penembak dengan senjata hingga kepalanya hancur. Setelah selesai, Jody melihat garis di gagang senjata. Begitu banyak garis itu, tandanya sudah banyak korban yang dijatuhkan oleh penembak. Jody pun langsung emosi mengingat temannya yang tewas oleh penembak. Dan... aduh, sungguh sayang sekali senjata macet tadi terlepas membuat leher Jody tertembak. Dan pada akhirnya mereka berdua pun tumbang. Tamat. Hikmah di film ini, admin juga tidak tahu apa yang beri hikmah di film ini. Nggak ada yang hikmah di film ini. Nggak tahu admin lah. Dadah, makasih.